berkali-kali, namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban. Sehingga dia pun memilih untuk masuk ke dalam rumah. Jiyu yang keheranan dengan perilaku orang-orang desa, kemudian mengatakan bahwa seharusnya mereka tak boleh masuk ke rumah orang dengan seenaknya. Karena jika hal ini sampai terjadi di Seoul, maka mereka semua akan dilaporkan ke polisi. Namun bukannya menanggapi, mereka bertiga malah tertawa sehingga hal itu membuat Jiyu semakin keheranan. Sementara itu, Jaeyoung yang juga berada di sana kemudian memperingati Jiyu untuk selalu mengunci pintu jika tidak ingin rumahnya dirampok. Karena di desa tersebut tidak ada rumah yang memiliki kunci otomatis. Dan setelah itu, Jaeyoung pun pergi meninggalkan Jiyu. Beberapa saat setelah kepergiannya, Jiyu yang teringat dengan surat dari sang kakek kemudian mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. Dalam surat itu, sang kakek meminta maaf kepada Jiyu karena telah menitipkan kliniknya secara tiba-tiba. Padahal, sang kakek mengetahui jika Jiyu memiliki kehidupan sendiri di Seoul. Namun ternyata, sang kakek memiliki alasan tersendiri untuk itu, di mana dia ingin mewujudkan impian sang istri untuk berkeliling dunia dengan menggunakan kapal pesiar. Dan setelah anak dan menantunya meninggal dunia, sang istri terlihat lemah dan menjalani kehidupan seperti setengah dari dirinya telah mati. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sang kakek pun memutuskan untuk mewujudkan impiannya. Meskipun sang kakek mengetahui bahwa Jiyu akan terjebak di dalam rencananya itu. Ketika sedang pergi jalan-jalan, Jiyu tidak sengaja melihat seseorang yang sedang berenang di dalam sungai. Dan ternyata orang itu adalah Jaeyoung. Di keesokan harinya, Jaeyoung yang baru bangun dari tidurnya kini mendengar pengumuman dari kepala desa yang memperingati para warga untuk berhati-hati karena hari ini cuacanya akan semakin panas. Selain itu, Pak Kades juga meminta para warga untuk menyapa Jiyu jika berpapasan dengannya agar desa ini bisa menjadi desa yang menyenangkan untuk semua orang. Sementara itu, Jaeyoung yang membuka buku catatan masa kecilnya kini membaca sebuah tulisan yang pernah Jiyu tulis saat dulu, di mana Jiyu menganggap bahwa Jaeyoung adalah teman rahasianya. Namun sayang, Jiyu malah tidak mengenalinya setelah dewasa. Di sisi lain, Jiyu yang merasa sakit badan setelah bangun tidur kemudian memutuskan untuk berolahraga dengan cara lari pagi. Dan saat keluar, Jiyu langsung mendapatkan sapaan dari para warga yang berpapasan dengannya. Namun bukannya merasa senang, Jiyu justru merasa risih dengan sapaan-sapaan tersebut. Sehingga dia pun mencari jalan lain untuk menghindari para warga. Namun, saat dia hendak masuk ke jalan tersebut, Jiyu malah melihat warga lain yang sedang berada di sana. Hingga akhirnya dia pun putar arah dan kembali ke jalan semula. Namun sayang, Jiyu malah tersandung batu yang seketika membuat dirinya kesal. Sehingga dia pun meletakkan batu tersebut di atas tembok. Lalu tak lama kemudian, Rayon pun tiba-tiba datang dan langsung mengomelinya karena telah memukul tembok dengan batu. Namun setelahnya, Rayon kembali bersikap normal karena ternyata dia hanya sedang kesal pada seorang wanita yang ada di desa tetangga. Setelah berolahraga